Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih bertemu kembali bersama saya Aris Kusaini dari PPL UIN Wali Songo. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari mata pelajaran fikih kelas 6. Nah, kira-kira apa ya materinya nanti yang akan dipelajari? Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang materi gosok. Nah, materi ini diajarkan pada semester kedua ya, semester kedua untuk kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah mata pelajaran fikih. Nah, apa sih itu gosok? Nanti kita akan dibahas dalam kali ini. Nah, pertama kita akan membahas pengertian gosok, lalu ada hukum gosok, tanggung jawab gosok, dan hikmah dilarangnya gosok. Yang pertama dulu, yaitu pengertian gosok. Apa itu gosok? Nah, secara bahasa, gosok berasal dari kata gosoba yaksibu gosban, yang berarti mengambil secara paksa dan zolim. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara harfiah atau secara istilah, gosok adalah mengambil sesuatu dengan paksa dan terang-terangan untuk menguasai hak-hak orang lain dengan cara yang tidak benar, meskipun mempunyai niat untuk mengembalikannya. Nah, contohnya, ketika kita meminjam sandal, tetapi itu tidak bilang kepada orangnya. Nah, itu juga termasuk perkara gosok, seperti itu. Yang kedua yaitu hukum gosok. Nah, apa sih hukum gosok itu? Apakah boleh atau tidak atau bagaimana? Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum gosok. Di dalam buku fikih yang kelas 6 ini Madrasah Ibtidaiyah, hukum gosok adalah makruh yang berat. Nah, dikatakan berat sebab orang yang meminjam barang tersebut wajib dikembalikan di tempat semula dalam kondisi utuh seperti semula tanpa berkurang suatu apapun. Nah, itu adalah hukum gosok, yaitu gosok termasuk dalam hukum makruh yang sangat berat. Yang ketiga yaitu ada tanggung jawab gosok. Nah, seseorang yang menggosok barang milik orang lain, maka ia harus bertanggung jawab atas apa yang ia gosok. Konsekuensinya, yang diterima penggosok adalah berdosa jika ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain. Di antara tanggung jawab lain yang harus diterima yaitu jika barang tersebut masih utuh, maka barang tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Yang ketiga, apabila barang tersebut hilang atau rusak karena dimanfaatkan, maka ia akan dikenakan denda. Nah, sekarang dendanya itu berapa? Nah, itu akan dibahas dalam tanggung jawab keempat. Nah, dalam tanggung jawab yang keempat ini yaitu denda dilakukan dengan barang yang sesuai atau sama dengan barang yang digosok. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah apabila yang digosoknya berbentuk sebidang tanah, kemudian dibangun rumah di atasnya, maka tanah itu harus dikembalikan dan yang dibangun di atasnya itu harus diruntuhkan. Jadi harus dikembalikan seperti semula. Seperti itu. Nah, tak terasa tadi sudah membahas tentang pengertian gosok, hukum gosok, dan tanggung jawab gosok. Nah, sekarang yang terakhir yaitu hikmah dilarangnya gosok. Nah, gosok termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Di balik sebuah larangan pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya.
Di antara hikmah tersebut, dilarangnya perbuatan gosip mempunyai hikmah tersendiri yang sangat banyak sekali. Ini ada beberapa yang akan kakak sebutkan. Yang pertama, hikmah yang pertama yaitu harta atau hak milik seseorang itu dapat terlindungi dari gangguan orang lain. Yang pertama. Untuk yang kedua, manusia tidak sembarangan menggosip harta milik orang lain. Nah, itu hikmah kedua. Sedangkan hikmah ketiga yaitu manusia akan merasa jera dan ngeri jika akan menggosip lagi, karena sudah tahu konsekuensinya dan tanggung jawabnya tadi. Untuk yang keempat yaitu membuat orang yang mau berbuat gosip yaitu mempertimbangkan 1000 kali pertimbangan jika mau menggosip. Mengapa? Itu karena hukumnya sangat menyakitkan, memalukan, dan memberatkan kehidupannya di masa depan. Yang kelima, tidak ceroboh dalam bermasyarakat di mana saja. Yang keenam, terciptanya kehidupan kondusif, aman, tentram, dan bahagia di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, jika gosip aja masyarakat itu tidak berani karena dilarang, apalagi dengan mencuri, pasti tidak akan terjadi kan. Nah, contohnya itu seperti itu. Jadi kalau bisa begitu, itu akan terciptanya kehidupan yang kondusif, aman, dan tentram. Untuk yang ketujuh, hikmah ketujuh yaitu terciptanya lingkungan yang aman dan damai. Nah, yang selanjutnya mengurangi atau menghapus beban siksaan di akhirat bagi pelaku gosip. Yang ke-9 yaitu menimbulkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah dan hak milik orang lain. Dan yang terakhir yaitu sifat tegang rasa yang sangat besar adanya, sifat kedisiplinan dan kejujuran yang terbentuk oleh masyarakat untuk tidak selalu ketergantungan kepada teman. Oke. Berikut adalah materi-materi tentang gosip yang mencakup pengertian, hukum, tanggung jawab, serta hikmah menggosip. Hikmah dilarangnya menggosip. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, mari kita jauhi menggosip. Kalau bisa jangan sampai menggosip, karena itu akibat dan hukumnya itu sangat besar ya. Seperti itu, karena hukumnya tadi juga makruh yang besar, maksudnya makruh yang makruh yang sangat makruh lah, maksudnya seperti itu, atau makruh yang berat. Karena itu ya seperti itu tadi, karena meminjam barang tersebut wajib mengembalikan barang yang ia pakai di tempatnya semula. Nah, karena itu mari kita tinggalkan budaya menggosip. Jangan sampai kita menggosip lagi. Oke, setuju teman-teman? Setuju adik-adik? Setuju. Nah, sekian materi dari kakak. Nanti jangan lupa link absennya itu diisi ya. Nanti akan dikirimkan di WA group untuk linknya. Jangan lupa nanti absen. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.